Innal Waalaikumsalam. hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammad abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Eh, Jamaah sekalian yang kami hormati terutama Ustadz Faisal yang telah hadir bersama kita untuk memberikan ilmunya dan juga kepada jamaah yang telah hadir. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita, sehingga pada kesempatan ini kita bisa bertemu muka, bermuajahah, bersilaturahmi, dan juga mengambil hikmah manfaat dari ilmu yang akan disampaikan oleh Ustadz nanti. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah dan tercurah kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarganya, pada sahabatnya, dan juga mudah-mudahan kepada kita semua sebelaku umatnya, yang insya Allah kita masih berpegang teguh untuk memegang risalah Islam yang mulia ini. Alhamdulillah. Eh, Bapak dan Ibu semua, mudah-mudahan semuanya sehat-sehat dan juga mudah-mudahan kita terhindar dari fitnah-fitnah ya akhir zaman ini ya Ustaz ya, sehingga mungkin kita eh, khususnya ya di wilayah kita itu diberikan ketertiban, kenyamanan, keamanan di saat hari-hari ke belakang kita dihadapkan dengan situasi yang cukup panas ya terutama di ibu kota ya. Mudah-mudahan kita Iya, semua diberikan rasa aman dan nyaman ya di dalam menghadapi kehidupan kita baik dunia ataupun nanti diberikan keselamatan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Eh, Perkenalkan dulu saya Irfan, Ustaz yang akan memoderatori acara pengajian ini. Alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita Ustadz Faisal Kunhi. Beliau merupakan pengasuh dari Majelis Al-Akhlak Al-Karimah yang insya Allah akan memberikan tausiahnya kepada kita semua yang tema akan diambil pada kesempatan ini adalah bagaimana konsep dalam memahami rezeki dalam Islam. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, terutama bagi yang mengamalkannya. Karena ilmu tanpa diamalkan itu masih belum memberikan manfaat bagi kita sebagai orang yang menerima ilmunya. Tapi apabila sudah diamalkan, maka itu akan kembali kepada kita manfaatnya. Mudah-mudahan insya Allah. Dan tanpa memperpanjang kalam, kepada, oh ya, maaf sebelumnya, marilah sama-sama kita buka dulu Ustadz ya. Dan iya. jemaah semua pembukaan kita kita buka dulu taklim kita dengan membacakan bacaan suratul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Iya karena berdoa ya karena suratul ladzina an'amta alaihim. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kepada Ustadz Faisal, waktu dan layar dipersilahkan. Tafadhal Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmah, maghfirah dan hidayahnya kepada kita semua. Salawat dan salam
selalu tercurahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua kelak bisa mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Amin, Bapak Ibu amin. yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita akan membahas tentang konsep memahami rezeki di dalam Islam. Apa itu rezeki? Para ulama memberikan definisi rezeki itu adalah wal ata hisyan kana au ma'nawiyan. Jadi rezeki itu adalah pemberian Allah baik yang bersifat materi ataupun non materi. Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi mengatakan al-malu juz'un minar rizq. Jadi harta itu hanya sebagian kecil daripada rezeki. Lalu apa itu rezeki? Beliau mengatakan as-sihhatu hiyar rizq. Kesehatan itu adalah rezeki. Bisa jadi seseorang tidak diberikan oleh Allah harta yang banyak, tapi Allah berikan dia kesehatan. Maka sebenarnya dia juga mendapatkan rezeki yang luar biasa. Ya. Apalah artinya ketika kita memiliki harta yang banyak, tetapi kita sakit-sakitan. Ya. Maka para ulama mengatakan as-sihhatu tajun ala ru'usil as-sihha la yaraha ilal maut. Jadi kesehatan itu adalah mahkota di atas kepala orang yang sehat. Tidak ada yang bisa melihatnya kecuali orang yang sedang sakit. Bahkan Rasulullah SAW juga mengatakan ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas as-sihhatu wal faragh. Jadi ada dua nikmat yang banyak disia-siakan oleh manusia, yaitu sehat dan waktu kosong. Kemudian yang selanjutnya as-sakinatu hiyar rizq. Ketenangan itu rizki. Ketika kita memiliki hidup yang tenang, ya, walaupun kita tidak berlimpah harta, maka sesungguhnya kita juga telah mendapatkan rizki. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Man asbaha minkum mu'afan fi jasadihi." Barang siapa yang bangun pagi badannya sehat, aminan fi sirbihi, jiwanya tenang, indahu qutu yaumihi, dan dia ada makanan, faka'an nama hizat lahud dunya, maka seakan-akan dunia itu diberikan kepadanya. Kemudian apalagi al-usratu hiya rizq, keluarga itu rezeki. Ya, ada orang yang mungkin tidak memiliki harta yang banyak, tapi dia memiliki anak yang soleh dan solehah, maka sesungguhnya itu juga rezeki. Ya, bahkan diceritakan, ya, ada seseorang, ya, ada seorang wanita yang memiliki harta yang banyak, pendidikan yang tinggi. Lalu dia mengatakan, demi Allah, semuanya ini tidak ada harganya. Saya hanya ingin satu, yaitu ada yang memanggil saya ibu. Ikhwatal iman rahimakumullah, maka al-malu juz'un minar rizq. Jadi harta itu hanya sebagian kecil daripada rezeki. Ya, namun orang banyak yang merasakan tidak punya rezeki ketika tidak punya uang. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian bagaimana konsep rezeki di dalam Islam? Yang pertama, semua makhluk yang berakal itu dijamin rezekinya. Kalau kita melihat di dalam surat Hud ayat 6, "Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha." Tidak ada satupun yang bergerak di muka bumi ini kecuali Allah yang menanggung rezekinya. Dabah, ya. Dabah di sini ada yang mengartikan juga yang melata. Apa yang melata itu? Biasanya yang melata itu mungkin hewan yang
tidak punya kaki, ya, seperti mungkin cacing atau mungkin buaya atau cicak. Nah, kalau hewan yang melata saja itu ditanggung rezekinya, bagaimana dengan manusia? Ya, bagaimana dengan manusia yang berakal, manusia yang bisa berjalan, manusia yang memiliki kaki, tentunya lebih dijamin lagi. Kalau binatang yang tidak diamanahkan untuk menjadi khalifah di muka bumi ini saja dijamin rezekinya, bagaimana dengan manusia yang mendapatkan amanah untuk menjadi khalifah, untuk mengurus bumi ini? Kalau binatang bukan makhluk yang dimuliakan Allah, apalagi itu dijamin rezekinya, bagaimana dengan manusia yang dimuliakan oleh Allah? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad karramna bani Adam." Sungguh kami muliakan anak Adam. Di semua makhluk yang berakal itu dijamin rezekinya. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tsumma yursalu al-malak fayanfukhu fihi ar-ruh wa yu'maru bi arba'i kalimat yuktabu fi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyun aw sa'id." Kemudian diutus malaikat ke janin untuk meniupkan ruh dan diperintahkan untuk mencatat 4 takdir, takdir rezekinya, ajalnya, amalnya, dan kecelakaan atau kebahagiaannya. Itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah rezekinya dilapangkan atau disempitkan, itu sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Sesungguhnya Allah membentangkan rezeki, ya, kepada siapa saja yang Dia kehendaki, ya. Dan Allah sempitkan rezeki juga kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian benar memang rezeki manusia telah ditakdirkan. Tapi takdir itu rahasia Allah yang kita tidak ketahui. Nah, sesuatu yang kita tidak ketahui itu tidak boleh dijadikan alasan untuk bermalas-malasan. Kenapa? Karena ini menjadi rahasia Allah. Memang rezeki sudah dijamin, tapi ini rahasia Allah. Berapa besarnya itu menjadi rahasia Allah. Nah, apa bukti bahwa Allah menjamin rezeki kita? Allah berikan kita tangan, Allah berikan kita kaki, Allah menjamin burung, Allah menjamin rezeki kepada burung, Allah berikan dia paruh, Allah berikan dia kaki. Ya. Jadi Allah memberikan alat untuk menjemput rezeki, itu namanya Allah menjamin rezeki manusia. Nabi SAW menjelaskan bahwa tawakal dalam mencari rezeki bukan berarti menghilangkan ikhtiar. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi dan Ibnu Hibban, "Lau annakum tawakkaltum 'ala Allah haqqa tawakkuli, la razaqakum kama yarzuqut tayr, taghdu khimasan wa taruhu bitanan." Seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, niscaya Allah akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana Dia memberikan rezeki kepada seekor burung yang keluar pada pagi hari dalam keadaan lapar, lalu sore harinya dalam keadaan kenyang.
Lihat burung perginya pagi, pulang sore. Ya, tapi manusia kadang pergi anak masih tidur, pulang anak sudah tidur. Ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, penjelasan daripada Imam Ahmad ya, hadis ini tidak menunjukkan bolehnya berpangku tangan tanpa berusaha. Bahkan padanya terdapat perintah mencari rezeki. Karena burung ketika keluar dari sarangnya di pagi hari demi mencari rezeki. Kan Umar bin Khattab radhiyallahu an ketika ada orang duduk-duduk ya, duduk-duduk setelah sholat, maka Umar memberikan nasihat. Ya, Inna sama la tumtir dhahaban wala fiddah. Sesungguhnya langit itu tidak menghujani emas dan perak. Kalau kamu diberi, ya kalau dalam surat Al-Jum'ah kan ya, fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Ya, kalau sholat sudah ditunaikan, bertebaranlah engkau di muka bumi, cari karunia Allah. Allah nggak meminta kita untuk mencari uang. Ya, kenapa yang diperintahkan mencari karunia Allah? Kalau ya, kalau kita diperintahkan untuk mencari karunia Allah, berarti kita diperintahkan mencari yang halal. Tidak mungkin karunia Allah itu yang haram. Ya. Yang kedua, kalau kita diperintahkan untuk mencari karunia Allah, berarti ketika kita mencari rezeki, jangan sampai membuat kita jauh dari Allah. Kita lupa sholat berjamaah, ya kan? Kita lupa terhadap keluarga. Berarti yang kita cari bukan karunia Allah. Banyak orang yang mengatakan ketika dia mencari nafkah, dia mengatakan katanya mencari nafkahnya untuk keluarga. Tapi kadang yang dilupakan keluarga. Ya. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Selanjutnya, setiap orang tidak akan mati sampai habis rezeki. Ini yang harus kita ya, yang harus kita ingat ya. Orang itu tidak akan wafat kalau rezekinya belum habis. Nah, sebenarnya orang meninggal itu bukan karena bukan karena sakit, sebenarnya bukan. Sakit itu hanya sebab. Ya. Al-mautu wahid, kata para ulama. Kematian itu satu. Wa asbabuhu muta'addidah. Sebabnya itu banyak. Man lam yamut bisayfin mata bi ghairi. Barang siapa yang tidak mati dengan pedang, dia akan mati dengan yang lainnya. Nah, Rasulullah SAW bersabda, Ayyuhan nas, inna ahadakum layyamuta hatta yastaqmila rizqahu. Fala tastabti'u rizqa, ittaqullah ayyuhan nas, wa ajmilu fit talab. Khudhu mahalla wa da'u mahal. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya kalian tidak akan mati sampai sempurna jatah rezekinya. Karena itu jangan kalian merasa rezeki kalian terhambat. Dan bertakwalah kepada Allah, wahai sekalian manusia, carilah rezeki dengan baik, ambil yang halal dan tinggalkan yang haram. Hadis riwayat Baihaqi. Ya. Sering sekali di dalam kehidupan kita mendapati ada orang yang sudah tua belum wafat. Ya karena rezekinya belum habis. Ada orang yang masih muda sudah wafat karena memang rezekinya sudah habis. Ada yang sakit bertahun-tahun tidak wafat. Ada yang baru membesuk sehari, besoknya wafat.
Kenapa? Karena memang rezekinya belum habis. Jadi orang kalau dia belum rezekinya belum selesai, dia tidak akan wafat. Ya, itu yang harus kita yakini. Nah, ada cerita dari Syekh Salih Al-Maghamisi, ya, tentang seseorang yang kecebur sumur. Syekh Salih Al-Maghamisi dalam sebuah ceramahnya menceritakan ada seseorang lelaki jatuh ke dalam sumur. Maka lelaki ini pun meminta tolong. Lalu berhasillah orang mengeluarkan orang itu dari sumur dalam keadaan selamat. Orang itu akhirnya menyodorkan segelas susu kepadanya untuk diminum dan menenangkan keadaannya. Setelah tenang orang bertanya, bagaimana Anda bisa jatuh ke dalam sumur? Orang ini cerita. Dia berdiri di bibir sumur untuk mempraktekkan bagaimana kronologi dia jatuh. Akhirnya dia jatuh lagi. Jatuh yang kedua dia meninggal. Ya. Maka di sini disebutkan orang itu diselamatkan oleh Allah karena masih tersisa jatah rezekinya di dunia. Yaitu apa? Masih ada segelas susu. Maka setelah jatah rezekinya disempurnakan oleh Allah, dia terjatuh di tempat yang sama, kemudian dia mati. Itulah. Rezeki itu seperti kematian. Kita yakin. Setiap kita yakin bahwa kematian pasti akan mendatangi kita. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang hidup pasti akan merasakan kematian. Kita yakin al-mautu babun wa kullu nasi dakhiluh. Kematian itu adalah pintu. Setiap orang pasti akan memasukinya. Tapi kadang kenapa orang tidak yakin dengan rezeki? Padahal rezeki itu seperti ajal. Dia akan mendatangi kita kalau itu memang rezeki kita. Dia akan datang. Ya. Jadi tidak usah khawatir, tidak usah galau. Kalau masih hidup, rezeki akan selalu ada. Ya. Besar, kecil, dia akan selalu ada. Syekh Mutawalli Asy'arawi mengatakan, anta la ta'lamu unwana rizq. Kamu tidak tahu alamat rezeki. Tapi rezeki itu tahu alamat kamu. Ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya eh, rezeki itu adalah apa yang kita konsumsi. Ya. Jadi hakikat ya, hakikat dari rezeki itu adalah apa yang kita konsumsi dan yang kita manfaatkan. Sementara apa yang kita kumpulkan itu belum tentu menjadi jalan rezeki kita. Ya, orang banyak mengatakan ini apartemenku, ini uangku, ini rumahku, ini sepatu-sepatuku. Padahal hakikat rezeki itu adalah apa yang bisa kita nikmati, apa yang bisa kita konsumsi. Orang punya rumah 10, berapa yang dia pakai? Hanya satu. Punya sepatu banyak, berapa yang dia pakai? Hanya satu. Ya, terbatas. Kemampuan kita untuk menikmati rezeki itu terbatas. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, yaqulu ibnu Adam, mali mali. Ya. Wa qala, wa hallaka ya ibnu Adam min malika illa ma akalta, fa afnaita, au labista fa ablaita, au tasaddaqta fa amdaita. Manusia selalu mengatakan, hartaku, hartaku. Padahal hakikat dari hartamu, wahai manusia,
hanyalah apa yang kamu makan sampai habis. Apa yang kamu gunakan sampai rusak. Dan apa yang kamu sedekahkan sehingga tersisa di hari kiamat. Hadis riwayat Ahmad. Ya, harta kita apa yang kita makan sampai habis. Itu harta kita tuh. Sekaya-kayanya orang makannya tetap satu piring. Ya, tidak ada orang kaya makannya sekali makan satu karung, nggak ada. Orang punya 10 mobil yang dipakai cuma satu. Ya, maka Rasulullah mengatakan apa? Qalilun yakfika khairum min katsirin yulhika. Sedikit tapi membuatmu cukup itu lebih baik daripada banyak tapi melalaikan. Apa yang kamu gunakan sampai rusak itu harta. Apa yang kamu sedekahkan hingga tersisa di hari kiamat itu juga harta. Banyak orang punya mobil tapi tidak bisa pakai mobilnya. Ketika kerja selalu naik kereta. Itulah rezeki. Ya. Di rezeki apa yang bisa kita nikmati. Ya. Maka ketika orang korupsi misalnya, orang korupsi. Kenapa orang korupsi sampai triliunan? Apakah dia bisa menikmati semuanya itu? Belum tentu. Dibatasi. Walaupun dia bisa mengambil banyak. Ya. Itulah manusia. Tomak. Ya. Sifat tomak itulah yang membuat manusia tidak cukup. Makanya orang korup. Makanya yang korupsi kebanyakan orang kaya. Bukan orang susah. Maka Rasulullah mengatakan, "Lau anna li ibni Adam wadiyan min dhahab." Seandainya anak Adam itu punya satu lembah emas, ahabba ayyakuna lahu wadiyan. Pasti dia pengen punya satu lembah lagi. Dan tidak ada yang bisa memenuhi mulutnya itu kecuali kalau mulutnya sudah diisi dengan tanah. Kemudian eh, semua rezeki itu akan dihisap. Kita akan dihisap oleh Allah untuk semua yang kita usahakan. Ya, orang yang diberikan harta yang banyak. Bagaimana cara kita menghibur diri kita ketika Allah tidak memberikan kita harta yang banyak? Kita bisa menghibur apa? Oh, berarti Allah, ya, Allah menghisap saya dengan hisap yang mudah. Ya, Allah menghisap saya dengan hisap yang mudah. Ya, hisaban yasira. Ya, kayak kita apa? Seperti kalau kita ke supermarket, ya kita belanja. Kalau kita belanjanya banyak, pasti kita akan lama di kasir itu. Ya, lama. Tapi kalau kita belanjanya sedikit, ya kita belanjanya sedikit, kita juga tidak lama di kasir itu. Ya. Makanya orang-orang miskin itu kan nanti kata Rasulullah masuk surga lebih dulu. Ya, masuk surga lebih dulu. Kenapa? Ya karena hisapnya sedikit. Tapi bukan berarti orang kaya tidak bisa mengalahkannya. Bisa, orang kaya bisa mengalahkannya. Ya, orang kaya bisa mengalahkannya. Kalau dengan hartanya dia membelanjakan hartanya di jalan Allah. Ikhwatal iman rahimakumullah. Ya, maka kita akan dihisap oleh Allah untuk semua yang kita usahakan. Mau sedikit, mau banyak dihisap. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah At-Takatsur, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im." Ya. Jadi kamu akan ditanya tentang hartamu. Ya. Ayat ini turun ya. Bentar ya.
Ya, tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Jadi ayat ini turun ya ketika itu Rasulullah, Abu Bakar, Umar ya itu keluar ya keluar karena lapar. Dan ada sahabat yang apa ya yang memasakkan kambing dan Rasulullah mengatakan tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Nanti kamu akan ditanya tentang harta tersebut. Ya, lebih banyak sedikitnya harta itu dihisab. Kita tidak hanya ditanya tentang bagaimana cara mendapatkan harta, tapi juga ditanya bagaimana menggunakan harta tersebut. Apakah kita menggunakannya di jalan yang halal atau tidak. Rasulullah SAW bersabda, "La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an umrihi fima afnah, wa an ilmihi fima fa'ala, wa an malihi min aina iktasabahu, wa fima anfaqahu, wa an jismi fima ablah." Tidak akan bergeser dua telapak kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai dia ditanya, diminta pertanggungjawabannya tentang umurnya, kemana dihabiskan, tentang ilmunya, bagaimana dia mengamalkannya, tentang hartanya, dari mana dia memperolehnya, dan kemana dia belanjakan, serta tentang tubuhnya, untuk apa dia gunakan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah juga, Rasulullah bersabda, "Inna awwala ma yus'alu anhu yaumal qiyamah, yakni al-'abd minan na'im, ayyuqala lahu alam nusahhi laka jismaka wa nurwika minal ma'il barid." Sungguh nikmat yang akan ditanyakan pada hamba pertama kali ya pada hari kiamat kelak adalah dengan pertanyaan, bukankah kami telah memberikan kesehatan pada badanmu dan telah memberikan padamu air yang menyegarkan. Nah, ini hadisnya tadi ya. Yadkhulu fuqara'ul muslimin al-jannah qabla aghniyaihim binisfi yaum wa huwa 500 am. Orang muslim yang miskin akan masuk surga sebelum orang muslim yang kaya dengan selisih setengah hari. Ya. Yang itu setara dengan 500 tahun. Ya. Hadis riwayat Ahmad. Ya. Maka kita nggak perlu iri dengan orang kaya. Rezeki sudah Allah bagi-bagikan. Innallaha yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Sesungguhnya Allah membentangkan rezeki kepada siapa saja orang yang Allah inginkan, ya, dan Allah sempitkan kepada siapa saja yang Allah inginkan. Dan tidak ada orang yang semuanya dikasih oleh Allah, enggak ada. Pasti ya, orang kaya pasti ada kekurangannya, pasti ada. Ya tadi mungkin ada orang yang kaya mungkin dikasih sakit. Ada orang yang nggak kaya tapi dikasih sehat. Ada orang yang kaya tidak punya anak. Ya, jadi Allah itu maha adil. Ya, Allah menjadikan orang itu kaya, Allah itu menjadikan orang itu miskin. Disitulah keadilan Allah. Ya, bahkan andai kalau semua orang itu kaya, siapa nanti yang membersihkan jalanan? Siapa? Nggak ada. Siapa yang ingin membangun, ya, membersihkan kali-kali? Nggak ada. Ya, yang ingin membangun gedung-gedung itu siapa? Kalau tidak ada orang yang susah. Makanya Rasulullah mengatakan apa? Innama tunsaruna wa turzaquna bidu'afaikum. Sesungguhnya kamu itu ditolong dan diberikan rezeki karena orang-orang lemah di antara kamu. Jadi kita itu ditolong, diberikan rezeki karena adanya orang-orang lemah. Dan kita jangan pernah meremehkan orang-orang lemah. Ya. Tukang ojek, tukang sampah, tukang parkir. Kita mendapatkan rezeki melalui mereka. Ya, maka tidak perlu iri juga dengan orang kaya. Ya. Maka di sini disebutkan di dalam sebuah syair, ya,
Walau anna idza mitna turikna lakana al-maut rahatan kulli hayyin. Walakinna idza mitna bu'ithna wa nas'alu ba'daha an kulli syai'. Kiranya ketika mati kita dibiarkan begitu saja, tentu kematian adalah kesempatan beristirahat bagi setiap orang yang pernah hidup. Namun setelah mati kita akan dibangkitkan kembali, akan ditanya tentang segala sesuatu. Kemudian prestasi manusia tidak diukur dengan banyaknya harta. Kita dilihat bukan dengan banyaknya harta kita, bukan. Bukan dengan banyaknya mobil kita, banyaknya emas kita, sepatu kita, dan lain sebagainya, bukan. Tapi manfaat atau tidak. Ya. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabrani, ahabbun nas ilallahi anfa'uhum linnas. Manusia yang paling dicintai Allah adalah apa? Yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Ikhwatal iman rahimakumullah. Nah, kemudian apa kunci rizki? Kalau kita lihat dalam surat Nuh, ya, ayat 10 sampai dengan ayat 12, Allah berfirman, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara." Maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu. Sungguhnya Dia adalah Maha Pengampun, niscaya Dia akan mengirim hujan kepadamu dengan lebat dan membanyakkan harta dan anak-anakmu dan mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Di sini salah satu kunci rezeki itu apa? Istighfar. Barang siapa yang disempitkan rezekinya, coba beristighfar. Di sini ya, dalam surat Nuh, Allah kirimkan hujan, ya, Allah berikan harta, anak-anak, ya, kebun. Maka Nabi juga mengatakan, man lazimal istighfar, siapa yang membiasakan istighfar, ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja. Allah jadikan dari setiap kegundahannya itu kegembiraan. Dari setiap kesempitan jalan keluar. Allah berikan rezeki dari jalan yang tidak pernah dia sangka. Dari sini ada nasihat dari Hasan al-Basri, ya. Ada seseorang mengadu kemarau. Kata Hasan al-Basri, istighfar. Ada yang mengadu fakir, dia suruh istighfar. Ada yang mengadu kebunnya kering, juga disuruh istighfar. Ada yang mengadu tidak punya anak, disuruh istighfar. Kemudian Hasan al-Basri membaca ayat tadi. Dan juga kunci rezeki itu juga silaturahim. Dari Abu Hurairah. Saya cas dulu. Ya, menjalin silaturahim. Ini Rasulullah mengatakan, man sarrahu ayyabsuṭalahu fi rizqih wa ayyunsalahu fi athari falyasil rahimah. Siapa yang suka dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, hendaklah dia menyambung silaturahim dan memperbanyak sedekah. Ya, itu juga kunci rezeki. Mana qasad shadaqatum mimmalin. Bertakwa kepada Allah juga akan melancarkan rezeki. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan jalan keluar
dan Allah berikan rezeki dari jalan yang tidak pernah dia duga. Dan juga melakukan ibadah haji dan umrah itu juga bisa melancarkan rezeki. Rasulullah mengatakan, tabi'u bainal haji wal umrah fa innahuma yanfiyani al-faqr wa dzunub kama yanfi al-kir khabatal hadid. Ikutilah umrah dan pada haji karena keduanya menghilangkan kemiskinan, ya, menghilangkan kemiskinan dan dosa-dosa, ya, sebagaimana pembakaran menghilangkan karat kepada besi, emas dan peraknya. Makanya kalau kita ingin berangkat haji akan berangkat umrah, jangan berkata, ya Allah, bagaimana saya mau berangkat umroh, duitnya dari mana? Jangan kita berkata seperti itu. Ya nih, ya saya ajarkan nih. Kalau kita pengen berangkat haji, akan berangkat umroh. Kalau kita nggak punya uang, kita katakan kepada Allah seperti ini. Ya Allah, ya, ya Allah, saya nggak punya uang. Tapi saya pengen berangkat umroh, ya Allah. Ya Allah, saya nggak punya uang. Tapi saya pengen berangkat haji, ya Allah. Nah, jadi ngomongnya tuh begitu sama Allah. Jangan berkatanya, gimana mau berangkat haji, berangkat umroh, uang nggak ada. Jangan. Itu namanya kita mengecilkan kekuasaan Allah. Ya. Kemudian memperbanyak doa meminta rizki. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, ya. Dan juga jangan menempuh cara yang haram dalam mencari rezeki. Kenapa? Karena tadi ketika seseorang menempuh cara yang haram, Allah kurangi jatahnya yang halal. Maka Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, ya, sungguhnya Jibril telah membisikkan ke dalam batinku, setiap jiwa tidak akan mati sampai sempurna ajalnya dan dihabiskan semua jatah rezekinya. Karena itu bertakwalah kepada Allah dan perbaguslah cara dalam mengais rezeki. Jangan sampai tertundanya rezeki mendorong kalian untuk mencarinya dengan cara yang bermaksiat kepada Allah. Nah, rezeki di sisi Allah tidak akan diperoleh kecuali dengan taat kepada. Ya. Terakhir, ya, nasihat dari Ibnu Abbas, seorang mukmin dan seorang fajir yang gemar maksiat sudah ditetapkan rezekinya dari yang halal jika dia mau bersabar hingga rezeki itu diberi. Niscaya Allah akan memberinya. Namun jika dia tidak sabar, lantas ia tempuh cara yang haram, niscaya Allah akan mengurangi jatah rezeki yang halal untuk. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang mau ditanyakan dipersilahkan. Baik Ustaz, jazakallahu khair atas yang disampaikan. Sangat membuka wawasan sekali Ustaz, khususnya bagi saya. Dan memahami konsep rezeki dalam Islam itu memang bisa menjadi cara untuk sehat jiwa Ustaz ya. Karena kebanyakan juga salah satu yang gangguan mental itu, jiwa itu tidak memahami konsep rezeki yang jelas sehingga dia merasa khawatir, mengkhawatirkan masa depan yang belum terjadi ya terlalu berlebihan sehingga dia stres terus eh, ujung-ujungnya gangguan jiwa Ustaz. Iya. Karena kebetulan saya di rumah sakit jiwa saat ini ya, tugasnya. Oh, Insya Allah. Insya Allah. Baik kepada Bapak Ibu jamaah sekalian, silakan bila ada yang ingin disampaikan, ditanyakan kepada Ustadz mengenai tema yang sekarang sedang dibahas. Tafadhol, mangga. Tadi di ruangan chat itu ada permintaan materinya supaya di-share Ustadz. Bolehkah Ustadz? Nanti mungkin di grup ya Ustadz ya. Boleh bertanya ini? Mangga Oh, Ustadz Nurholis, mangga Pak Nurholis. ya, ya. Sekolah khair saat atas waktunya. Ini saya mau bertanya terkait konsep rezeki kan kalau di Indonesia ini, terutama untuk yang para orang tua yang anak yang berkuliah ini, yang pegawai negeri khususnya, mereka ini ditentukan nilai dari penghasilan orang tuanya atau dari golongan tingkat golongan jabatan orang tuanya. Nah,
Yang persoalannya adalah yang tinggi itu di golongan 4, golongan 4. Sedangkan mereka ini kebanyakan jarang ada penghasilan tambahan. Nah, ini gimana cara kita mengkaitkan dengan rezeki anak itu udah ada rezeki masing-masing, tapi di satu sisi eh, ada keinginan dari orang tua agar pemerintah bisa memperbaiki konsep penentuan nilai UKT berdasarkan dari golongan orang tuanya. Itu gimana saat kayak kerasa antar Tadi ikhtiar gitu ya untuk tadi terputus Pak jaringan. Mungkin bisa diulang lagi pertanyaannya. ya, jadi ini ya Pak, kan di UKT kita ini di Indonesia ini salah satu ketentuan nilainya itu berdasarkan golongan orang tua. Sedangkan golongan orang tua yang ASN khususnya yang tertinggi di golongan 4. Nah, sedangkan mereka ini biasanya golongan 4 ini kalau di level penghasilan orang-orang Indonesia ini di level menengah. Nah, mereka ini nggak ada penghasilan tambahan biasanya selain dari gaji dan tunjangan. Jadi ada berapa orang tua nih yang suka curhat gitu ya. Ya kalau Iya, mana sih kebetulan kan anak masih SMA aja belum begitu ya. Nah ini antara kita memahami konsep rezeki anak udah ada rezeki masing-masing di kampus bisa berkuliah dengan kita harus semestinya mengingatkan pemerintah gitu sebaiknya mengevaluasi ulang nilai UKT. Itu mungkin apa? iya, iya. Ya memang tadi ya ada cerita ya, ada seseorang mengadu kepada Ibrahim bin Adham tentang anaknya yang banyak. Dia mengeluh anaknya yang banyak. Dia mengeluh nggak bisa memberikan nafkah. Lalu Ibrahim bin Adham mengatakan, anakmu yang rezekinya tidak ditanggung oleh Allah bawa ke sini. Ya, nah, maka orang ini terdiam. Ya, orang ini terdiam. Eh, ya memang ya. Makanya rezeki dengan gaji itu beda. Ya, bisa jadi tadi Bapak yang golongan 4 ya. Gajinya segitu. Gajinya. Ya. Tapi gaji sama rezeki itu beda. Apa bedanya antara gaji dengan rezeki? Kalau gaji itu dari Allah. Kalau gaji itu dari kantong. Ya. Kalau rezeki itu dari Allah. Wa fis sama'i rizqukum. Di langit itu ada rezeki. Kalau gaji itu bentuknya hanya uang. Tapi kalau rezeki tidak hanya uang. Kalau gaji terbatas tadi. Bapak sebulan dapat sekian. Kayaknya kalau buat kuliah anak segala macam kalau dihitung-hitung mungkin berat. Tapi ada faktor rezeki tadi. Ya. Yang jalurnya itu tidak terbatas kalau rezeki. Ya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan jalan keluar dan Allah berikan dari jalan yang tidak pernah dia duga. Hanya salah satu ciri orang bertakwa itu dia sering mendapatkan rezeki dari jalan yang tidak pernah dia duga. Kadang-kadang ketika kepepet tuh dapat nih. Ya Allah. Jadi rezekinya tuh kadang-kadang orang bertakwa itu kadang-kadang pas-pasan. Pas butuh ada. Ya. Kemudian juga eh, kalau gaji itu dijemput dengan kerja dan kerja. Tapi kalau rezeki itu dengan takwa, dengan meninggalkan maksiat, ya. Ya. Jadi tadi ya boleh jadi Pak Nurfalis ya, tadi boleh jadi mungkin gaji Bapak sekian, tapi ada rezeki Bapak mungkin bisa jadi lebih banyak daripada gajinya. Ya. Nah, jadi Allah itu menjamin rezeki kita beserta rezeki anak-anak kita. Ya kan? Narzukukum, nahnu narzukuhum wa iyyakum. Kami akan memberikan rezeki kepadamu dan kepada anak-anakmu. Memberikan rezeki kepada anak-anakmu dan kepada kamu, ada juga begitu mengatakan. Ya, jadi memang ya tentunya tadi ya dengan keyakinan dan dengan ikhtiar.
Makanya ada yang mengatakan banyak orang yang khawatir dengan rezekinya, padahal rezeki sudah dijamin. Tapi sedikit orang yang khawatir dengan surganya, padahal surga belum dijamin. Ya. Jadi tidak usah Bismillah, ya, jadi yakin dan berikhtiar. Insya Allah ada jalan keluar dari jalan yang mungkin kita tidak pernah duga atau kita tidak pernah sangka. Gitu. Kurang Ustaz. Oke. Baik, sudah cukup mungkin Pak Nurholis mau tambahan lagi? Ya, salah cukup. Baik, mungkin ada yang lain untuk pertanyaan berikutnya? Atau boleh ini nambah lagi dengan case yang negara kita sekarang ini ya, yang sedang hot sekarang ya. Kan kayak Ya. tuntutan dari ojol itu kan mereka meminta pemerintah persentase itunya diturunkan saja. Nah itu Ya, ya. bagaimana batasan antara ikhtiar ojol itu yang layak dengan eh, pemerintah udah berupaya yang sebaik mungkin gitu. Nah, itu gimana sih? Ya mungkin segala bentuk ikhtiar, segala bentuk usaha, ya silakan aja sih, ya. Mungkin minta potongannya dikecilkan, ya potongannya dikecilkan atau minta harga diturunkan dan lain sebagainya, itu saya kira sah-sah saja sebagai salah satu bentuk ikhtiar mungkin mengurangi beban. Tetapi sebagai seorang yang beriman, kita tetap harus meyakini bahwa yang membentangkan dan menyempitkan rezeki itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ya kadang mau diturunin, mau dinaikin, kalau rezekinya emang apa ya, kadang segitu-gitu aja. Ya, ya makanya bagi orang yang beriman itu apa ya, ada namanya jalur langit, ya, yang harus kita pahami. Ya. Kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu kan apa? Ada 4 hal yang bisa melancarkan rezeki. Misalnya apa? Sholat malam, ya. Sholat malam, istighfar di akhir malam, bersedekah, zikir pagi petang. Kadang orang mungkin nuntut ini itu. Nah ini ikhtiar-ikhtiar langitnya udah dilakukan atau belum? Jadi bagi orang yang beriman itu ada namanya tadi ikhtiar mendekatkan diri kita dengan Allah yang ada di langit itu. Ya. Dan 4 hal yang misalnya menyempitkan rezeki kata Ibnu Qayyim, misalnya apa? Tidur pagi, malas, khianat, dusta. Itu ya, Prof. Masukin, ada Prof. Masukin, bisa nambahin nanti. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Ya. Ya, sekarang. Bagaimana Pak Nurholis? Cukup? Ya, salah cukup. Terima kasih Pak telah diskusi dengan Ustaz. Ada lagi mungkin Bapak Ibu semua yang ingin didiskusikan dengan tema ini yang sekarang rezeki, konsep rezeki. Mungkin juga Ustaz ada hubungannya dengan saudara kita di Palestina Ustaz ya. Mungkin Allah Ya, sedang menguji juga salah satunya dengan kelaparan karena betul, yang manusia inginkan kan adalah terlepas dari kelaparan dan ketidakamanan tuh. betul, betul. Manahu min khauf. Nah, itu salah satu mungkin dan diuji kepada saudara kita yang di Palestina. Mereka Hmm. akan bersabar dengan kondisi seperti itu ataukah akan berputus asa gitu dari rahmat Iya, Allah. ya mungkin Allah memberikan, eh, ya mungkin orang akan bertanya, katanya Allah menjamin rezeki itu. Terus bagaimana dengan orang-orang di Palestina gitu yang kelaparan gitu? Ya mungkin Allah memberikan rezeki yang lain, mungkin kesyahidan itu rezeki juga. Ya, kesyahidan rezeki, kemudian kita yang membantu juga itu rezeki buat kita. Ya, jadi kita di rezeki sangat
sangat luas sekali maknanya, ya. Baik, Masih ada waktu. baik Prof. Ya, gimana Prof? Pak Suki Assalamualaikum. mungkin bisa menambahkan. Salam Prof. Enggak, ini sekarang kan banyak. Jadi main klik-klik aja pakai jempol itu. Apa itu Prof? Jadi belanja, itu nanti sebetulnya utang ya, pay later itu ya. Oh, pay later ya. Ya namanya juga pay Iya, later ya. pay later. Bayar kemudian. Jadi iya dengan digital tuh orang orang Betawi bilang diojok-ojokin supaya hutang ya. Iya, 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 iya. Betul. Dipaksa untuk ngutang ya. Iya. Jadi suaranya kurang ini nih, kurang Ya sepertinya ini Ustaz. putus-putus ya. Mm-mm. Mungkin sinyalnya Sedang Ustaz. sedang di Jakarta atau di luar kan Prof? Kurang jelas. Terputus-putus Prof suaranya. Iya betul, ada gangguan sinyal sepertinya nih Prof. Kalau Pak Irfan di rumah sakit jiwa Pak, ya? Ya Ustaz, rumah sakit Sekarang juga. ini orang yang sakit jiwa ini meningkat atau gimana Pak? Kalau saya boleh tahu. Ya, Iya, untuk yang berobat ke Bogor sih konstan lah Ustaz. Tapi cenderung sih ada aja tiap hari itu yang baru Ustaz. Kebanyakan sebabnya apa itu? Kalau Masalah karena ekonomi atau ya ekonomi sosial terutama juga hubungan dengan sesama dan hubungan anak dan orang tua juga jadi penyebab faktor hmm, gangguan. Jadi kebanyakan anak-anak muda itu sekarang yang ansietas itu, ansietas cemasan. Banyak yang cemas, muda itu gangguan kecemasan saat cemas dengan masa depresi, depan ya? ya betul, Hmm, berarti ada kaitannya keyakinan dengan rezeki itu ya? betul saat Iya, ya. iya. Gimana Prof? Tadi Prof, kedengeran nggak sekarang nih? iya, Tadi jadi budaya sekarang tuh dipaksa untuk hutang kelihatannya. betul betul iya iya. Itu bagaimana edukasinya karena banyak juga kan yang Iya terdampak ini. Pemerintah juga kurang ya, membiarkan tuh. iya iya Enggak, enggak ada pencegahan-pencegahan. betul. Ya mungkin kuncinya kalau kita kan doa doa apa ya doa yang diajarkan Rasulullah supaya terhindar dari hutang itu kan salah satunya Allahumma qfini bihalalika an haramika. Ya Allah cukupkan aku dengan harta yang halal. Berarti apa ya? Ya mungkin salah satu bentuk pencegahan dari warga ya. Mungkin belajar untuk qanaah, belajar merasa cukup. Karena kan orang itu berhutang Ya, mungkin karena nggak cukup ya, merasa nggak cukup gaya menuruti gaya hidup gitu ya. Eh, dan bersyukur sih mungkin ya kalau mengajari keluarga itu untuk bersyukur, bersyukur dengan apa yang dimiliki, qanaah dengan apa yang Allah berikan. Ya, artinya kalau memang tidak kepepet harus berhutang ya jangan berhutang gitu. Mungkin gitu, Prof. iya betul betul. Iya, Iya memang sekarang alamnya gitu, alam digital ya. Makanya banyak yang cemas tuh, anxiety ya. Ya, ya dok, betul. Ini Ketakutan. bagus materinya nih mesti disosialisasikan nih. Hmm. qanaah. Iya Ya, iya. baik Ustaz, karena waktu juga sudah pukul 21.15, lewat lewat 5 dan sudah 1 jam ya kita eh,
mendengarkan apa yang disampaikan oleh Ustadz Faisal tadi tentang konsep rezeki dalam Islam. Mudah-mudahan dari 1 jam yang disampaikan beliau itu mendapat hikmah atau ibrah yang bisa kita ambil, dan tentunya adalah membetulkan ya konsep mungkin bila mana ada dalam diri kita yang salah-salah tentang rezeki, itu menjadi pengingat kita agar kita kembali lagi kepada konsep yang benar tentang masalah rezeki ini. Baik, karena waktu sudah habis, kita tutup saja pertemuan ini. Kita niatkan kembali untuk hadir di pertemuan Rabu malam yang akan datang, insya Allah mudah-mudahan dengan tema-tema yang lain yang bekali kita dalam em, belajar tentang agama ini ya. Tidak boleh kita berputus ya, harus nantiasa terus sampai ajal memisahkan kita kan. Thalabul ilmi itu insya Allah mudah-mudahan kita bisa ikut kembali untuk pertemuan pekan depan, insya Allah mudah-mudahan. Baiklah Bapak Ibu semua, marilah kita sama-sama akhiri dengan membacakan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada Ustadz Faisal dan juga Prof. Basuki dan juga Bapak Ibu semua yang hadir. Kita sama-sama tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah Subhanakallahumma bihamdika wa asyhadu an la ilaha bihamdika. illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz. Waalaikumsalam.